Pendidikan kepribadian itu personalitas nggak dilakukan, karena yang ada di sini pendidikannya lakukan hanya sekedar mengejar nilai-nilai kognitif toh. Yang penting hafal, ujian lulus. Makanya akibatnya sekalipun pinter, sekalipun tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran. Wa ahabbahu, dan jatuh cinta kepada Allah. Apabila hati ini sudah kenal dan sampai sudah jatuh cinta, wa qarraba minhu, dan sudah dekat dengan Allah, yastauhishu minal khalqi wal kauni, akan merasa sudah tidak betah, sudah gelisah dengan makhluk, dengan alam semesta ini. Yastauhishu min aklihi wa syurbihi wa libasihi wa nikahihi, sampai juga sudah tidak lagi merasakan nyaman, baik makanannya, minumannya, pakaiannya, dan nikahnya juga. Jadi kebutuhan biologis seksual juga sudah tidak terlalu mendesak lah. Yastauhishu minal umran, dan juga tinggal di gedung-gedung mewah, di hotel berbintang 5 atau hotel bintang 7 barangkali kalau ada, ya sudah nggak betah. Wajahimu ala wajhi ilal khurabi, malah dia lebih merindukan di tempat-tempat yang sepi, di puing-puing, ya, di rumah-rumah yang kosong, yang sudah nggak ada orang. Lebih suka menyendiri. La yuqayyiduhu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang mengikat dia. Dia sudah tidak lagi merasa, dia sudah tidak lagi punya ketergantungan dengan apapun. Dia tidak merasa didikte oleh siapapun, tidak terikat oleh aturan-aturan apapun, siwa amri syar'i, kecuali perintah syariat, kecuali perintah aturan-aturan syariat. Dia sudah tidak lagi peduli dengan tatanan, norma-norma, hukum, undang-undang apapun, kecuali ya aturan syariat sajalah. Yuqayyiduhu fil amri wan nahyi, dia akan terikat hanya untuk menjalani apa yang diperintah Allah, dan dia akan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Wal fi'al, dan berbuat apa saja yang diperintah oleh Allah. Yuqayyiduhu ila awqati maji'il qadari, dia hanya terikat dengan waktu-waktu datangnya takdir saja. Dia hanya menunggu kapan datangnya takdir. Dia tidak melakukan untuk merubah takdir, untuk enggak. Ya silakan datang-datang saja. Allahumma la tada'na min yadi rahmatika, ya Allah, jangan sampai kami terlepas, ya, min yadi rahmatika, dari tangan rahmatmu. Jangan sampai, ya, maksudnya kami selalu berharap ada dalam uluran tanganmu,
jangan sampai lepas. Fanughriqu fi bahri dunya, karena genggaman tangan kita yang terlepas itulah nanti kita bisa tenggelam dalam lautan dunia ini. Wa bahril wujud, dan juga lautan wujud. Ya mani'al karami wal ara'i as-sabiqati adrikna, wahai zat yang bisa mencegah kedermawanan dan berbagai pendapat-pendapat yang lalu. Ini artinya bahwa yang bisa memberikan anugerah, yang bisa menghentikan anugerah hanya Allah saja. Itu maksudnya kalau diterjemahkan seperti itu. Jadi tenggelam dalam lautan dunia ini seseorang yang sudah terlalu lama mengikuti, memanjakan jasadnya, segala kebutuhan nafsunya dituruti, keinginan birahinya selalu dikabulkan. Pengen makan enak ya makan, pengen minum enak ya minum, pengen tidur yang kenyang ya tidur, semuanya dituruti sampai dia menjadi lemas badannya dan tidak berdaya. Artinya menjadi addict, menjadi kecanduan dengan kelezatan-kelezatan itu, dan dia sudah tidak lagi bisa melawan hawa nafsunya. Akhirnya nurut saja, suruh mencuri ya mencuri, suruh berzina ya berzina, apapun yang disuruh nafsunya dia selalu melaksanakan dan tidak ada kekuatan melawan nafsunya. Ini jadi kemampuan kita melawan hawa nafsu ini merupakan satu kata kunci kita membangun kepribadian. Artinya bahwa seseorang itu berhasil mencapai tujuan atau gagal mencapai tujuan nggak bisa dihitung dari fasilitas-fasilitas yang dimiliki. Sekalipun anaknya orang kaya, duitnya ada, anaknya cerdas, sekolahnya ada, sukses enggak? Dia akan tergoda di tengah perjalanan, sekolah belum selesai keburu kawin dulu atau kena skandal dulu. Ilmu pengetahuan yang banyak, sampai bisa baca kitab kuning, sampai bisa di pokoknya alim alamah, juga belum tentu dia bisa melawan hawa nafsunya. Banyak terjungkal, mengalami skandal, bubar tangkap. Itu kenapa? Karena di tengah perjalanan dia menghadapi dorongan nafsunya, tidak bisa melawan. Akhirnya dia kalah mengikuti hawa nafsunya. Kenapa? Karena dia tidak dididik sejak kecil untuk punya kepribadian yang kokoh. Kemandirian tidak pernah dibangun, baik oleh ibunya, baik oleh bapaknya, oleh masyarakatnya, oleh sekolahnya, oleh kiainya. Sejak kecil anak itu sangat tergantung, melekat dengan ibunya. Ibunya pergi, ikut. Ditinggal ke WC saja nangis, selalu dengan ibunya. Sehingga ibunya repot, tidak bisa pergi kemana-mana, dia selalu ikut, tidak mau lepas. Namanya anak mama. Dari mana
munculnya anak mama? Ya dari perlakuan ibunya. Sejak kecil selalu tidur dalam pelukannya. Kata orang sini namanya turu dikeloni dalam pelukannya. Pagi, sore, siang, malam digendong-gendong dikeloni. Sampai menyusui juga dengan tertidur. Sejak kecil sudah dibangun anak itu ketergantungan yang berlebihan dengan ibu. Ya kan? Bagaimana supaya anak itu jangan terlalu tergantung dengan ibu? Cobalah tolong sebarkan kepada teman-teman kita supaya anak kita ini bisa bangkit sendiri, bisa hidup sendiri mandirian. Karena ketergantungan itu merupakan hambatan yang luar biasa. Jangan dikira. Iya. Kadang-kadang anaknya yang tegar, ibunya yang nangis. Di pondok di sini, anaknya ketawa-ketawa, ibunya yang nangis. Nah, makanya cobalah ke depan bayi itu jangan tidur di ranjang orang tua, di box di samping. Biarkan tidur berpisah. Kalau nangis pasti kencing, ganti popoknya, biarkan dia tidur sendirian. Nangis lagi, oh berak, ya dibersihkan lagi, tidur lagi. Nangis lagi, lapar, ya susuin sambil berdirikan. Jangan pernah menyusui bayi sambil tiduran. Iya, nanti susunya ngumpul di hidung sini. Sedak namanya tuh. Setelah selesai menyusu, jangan dulu tidurkan, nunggu sampai sendawa dulu atau atob. Namun bahasa Sunda telap, nunggu sampai telap helaknya, itu. Kemudian sampai dia bisa berjalan, jangan terlalu banyak, jangan terlalu protected. Ya, biarkan berjalan. Jatuh jamaklah, kecuali sangat berbahaya ya di dapur. Lagi goreng ini jangan sampai narik wajan lagi minyaknya lagi mendidih, itu aja. Seperti itu. Kemudian dibiasakan, jangan biasakan bepergian diajak anak-anak itu. Ya, supaya dia belajar kemandirian, dia bisa menghadapi kehidupan sendiri. Kalau dia sudah bisa makan sendiri, sudah biarkan makan sendiri. Jangan dimanja, didulangi. Dia disuapin. Ini orang tua dikiranya pakai sayangnya, itu merugikan anak-anak. Sadar nggak bahwa kita bersalah melakukan pendidik kita? Iya. Makanya lihat, saya melihat sendiri di Belanda, di Inggris, ibu belanja, anaknya pakai roda, ditaruh di pojok, dia bermainan dengan boneka di depannya itu, ibunya belanja, nggak ada yang nangis. Kalau di sini paling setiap hari melihat anak nangis di jalanan tuh. Iya, semacam itu. Nah, kemudian keberhasilan kita dalam hidup mencapai tujuan bukan hanya keilmuan, bukannya fasilitas, tapi juga kemampuan kita menahan nafsu kita. Banyak kita hidup ini gagal karena tidak mampu menahan nafsu.
Dan kemampuan sendiri juga terbatas. Makanya kita mengukur kemampuan kita, jangan ogohan, jangan sobud, jangan percaya diri berlebihan, aku mampu, aku sanggup, aku siap menghadapi tantangan. Belum tentu. Saya mengukur diri saya bisa akan mempertahankan kejujuran hati saya ketika saya mengelola uang 1 miliar, 2 miliar, katakan sampai 100 miliar, insya Allah saya kuat. Tapi kalau 100 triliun saya nggak yakin kok. Betul nggak? Saya menghadapi godaan Carningkem, Darsingkem, Kartem, insya Allah saya bisa bertahan. Tapi kalau yang menggoda saya Monica Lewinsky, saya nggak tahu. Mana tahan? Nah, itu. Ya, sebabnya kita tidak mencapai tujuan karena kita tergoda di tengah jalan. Iya kan? Itu tenggelam di lautan dunia ini, kita sudah tidak berdaya melawan ombak dan arus yang besar itu, terseret kemana-mana. Nah, salah satu yang membuat kita ini menjadi punya kepribadian yang kokoh, kalau punya cita-cita itu kuat, tidak bisa dibelokkan, itu tidak semua orang begitu. Karena kita juga sejak kecil punya potensi yang berbeda-beda. Nah, dalam satu penelitian tentang kepribadian anak itu bagaimana, namanya eksperimen Marshmallow. Itu ibaratnya satu makanan, marshmallow itu makanan, disuguhkan di atas meja 10 anak-anak, di situ anak-anak kecil. Kata yang punya si marshmallow ini, tunggu anak-anak, jangan dulu makan, tunggu nanti saya akan datang lagi bawa makanan kue yang lebih enak lagi. Pergi. Sengaja agak diperlambat sedikit, tapi ada CCTV dipantau, ternyata nggak ada yang sabar melihat makanan sedap nih, nggak bisa bertahan, langsung berebut. Dari 10 orang itu hanya 2 anak yang bertahan, dia menunggu instruksi. Paham nggak? Kamu juga nggak bakal tahan menghadapi hidangan yang begitu menggoda dengan bokongnya yang aduhai. Percaya nggak? Terjadikah pertarungan dalam dirimu antara ingin menjaga kesetiaan dengan istrimu? Kenapa kalah? Disitulah kepribadianmu sangat lemah sekali. Dari anak 10 itu diamati 30 tahun kemudian, yang menjadi orang besar 2 orang anak itu kok, yang dia bisa menahan diri. Makanya masalah larangan dan perintah Tuhan itu anggap saja seperti marshmallow. Sudah, kalau jangan ya jangan maksa gitu. Nah, ini perlu adakan latihan sejak kecil, anak itu sering diuji coba supaya terus setiap saat meningkatkan kemampuan dirinya menahan hawa nafsunya. Nah, ini tidak ada pendidikannya di sini. Pendidikan kepribadian itu, personalitas nggak dilakukan, karena yang ada di sini pendidikannya lakukan hanya sekedar mengejar nilai-nilai kognitif toh. Yang penting apal, ujian lulus. Makanya akibatnya sekalipun pinter, sekalipun tetap melakukan pelanggaran. Ini intinya mah seperti itu yang kita baca ini. Jadi dia tidak terikat dengan apapun kecuali aturan-aturan Tuhan. Ya, kalau bilang jangan ya jangan, haram ya haram.
Ini kan banyak, maksudnya kan bukan haram tapi halal. Halal. Iya, jadi melepaskan diri dari ketergantungan itu merupakan salah satu faktor yang paling penting supaya kita ada jaminan bisa mencapai apa yang kita tuju, apa yang kita sebagaimanapun. Dengan ketergantungan itu berarti kita tidak punya kemandirian, ya, belum punya keyakinan bahwa aku sanggup, tapi masih bergantung, ya, bergantung kepada paman jadi jenderal, bergantung ponakan jadi gubernur, iya, bergantung kekuasaan orang tua. Banyak orang tua kaya raya meninggal, hartanya habis karena anak-anaknya sejak kecil dididik berfoya-foya, tidak dididik mencari uang, kan, iya kan. Akhirnya anaknya usahanya pedagang. Dagang apa? Dagang sawah. Dagang sawahnya orang tuanya, kan.